Shalom, selamat malam saudara kasih, selamat bertemu kembali dalam nama Tuhan Yesus di dalam ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Marilah kita senantiasa mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan melalui seluruh penghidupan kita. Terlebih melalui ibadah kita malam ini, kita akan bersuka cita memuliakan nama Tuhan Yesus di atas seluruh kebaikan yang telah kita terima. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita suruhkan kasih setia Tuhan yang telah kita rasakan melebihi langit biru. Kita angkat penyembahan, kasih setiamu yang kurasakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus di atas seluruh anugerah dan kebaikan-Mu yang telah melimpah dalam penghidupan kami. Pada malam hari ini kami datang ya Tuhan bersatu hati dengan seluruh jemaat-Mu di GB Sebaladewa dan seluruh ya Tuhan saudara-saudara kami yang boleh Engkau perkumpulkan dalam malam hari ini melalui ibadah tengah minggu ini. Tuhan berkenan melawat dan memberikan kami kelegaan dan sukacita, memberikan kami Tuhan hati yang rindu untuk memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Bapa, biarlah kiranya ibadah malam hari ini menjadi ibadah yang penuh kuasa, ibadah yang penuh mujizat bagi kami sekaliannya yang telah Tuhan perkumpulkan di dalam kasih-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Biar kiranya Roh-Mu yang kudus, ya Bapa, yang memimpin sehingga semua boleh berjalan dengan baik, berjalan seturut dengan kehendak-Mu di dalam seluruh kemurahan kasih-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh umat-Mu yang saat ini dalam seluruh penghidupan mereka, dimanapun mereka boleh mengikuti ibadah ini Bapa, biarlah Roh-Mu yang menolong, Roh-Mu yang melawat, Roh-Mu yang melingkupi mereka semua, sehingga di sana ada kuasa kasih-Mu, ada mujizat-Mu, ada ya Tuhan, pemulihan, ada kesembuhan, ada sukacita, ada keteguhan iman yang membuat kami semua ya Bapa semakin lagi lebih bersukacita di dalam memuliakan Engkau. Demikian Bapa seluruh hamba-hamba-Mu di dalam seluruh pelayanan mereka, biarlah Tuhan menolong semuanya. Sehingga tidak satupun ya Bapa yang mengandalkan kepikiran kekuatan mereka. Sehingga apa yang kami persembahkan pada malam hari ini Bapa, melalui pelayanan kami di dalam puji-pujian, di dalam musik, di dalam mengatur sound system ya Tuhan. Bahkan Bapa di dalam seluruh penghidupan kami pada malam hari ini, Tuhan berkenan melayakkan kami, Tuhan berkenan mengampuni seluruh dosa pelanggaran kami. Sehingga ya Tuhan, pelayanan ini benar-benar untuk menyenangkan hati-Mu saja dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan Bapa, jika Kuasa-Mu berkenan, biarlah kiranya seluruh tetangga-tetangga kami yang boleh mendengarkan kami beribadah, boleh melihat Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, boleh merasakan hadirat-Mu hadir di dalam seluruh rumah ibadah yang boleh melakukan ibadah pada malam hari ini. Sehingga ya Bapa, hati mereka boleh dihiburkan, bahkan hati mereka boleh ditawan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, bahkan oleh kehendak kemurahan-Mu. Seluruh orang-orang yang belum mengenal kepada-Mu, oleh kehadiran kuasa-Mu dalam ibadah kami ini, mereka boleh diselamatkan bagi kerajaan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada sebuah tanggung jawab yang besar yang harus kita emban dalam seluruh penghidupan kita, dalam seluruh nafas kehidupan kita, yaitu menjadi saksi Tuhan Yesus. Apa yang akan kita perbuat menjadi saksi Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus yang sanggup mengajarkan itu kepada kita. Maka saudara kekasih, biarlah kita mulai senantiasa berseru dalam kehidupan kita, hanya Yesus yang terbesar yang akan menjadi kekuatan kepada kita, yang akan memberikan kita kelegaan di dalam menjadi saksinya bagi banyak orang di sekitar kita, bahkan bagi mereka yang belum percaya. Kita katakan Yesus terbesar.
Allah Tuhan kita yang maha besar, yang tidak pernah berubah. Dia pengharapan kita satu-satunya dalam seluruh persoalan pergumulan kita. Yesus yang terbesar di atas semuanya. Kita serukan kembali Tuhan Yesus sebagai yang termanis bagi jiwa kita, yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku. Biarlah jika sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, marilah kita siapkan seluruh kehidupan kita di dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus, sehingga perkataan yang akan ditaburkan oleh hambanya pada malam hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam di dalam seluruh hati pikiran kita, menjadi ingat-ingatan bagi kita dan menjadi kekuatan baru bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita. Tetap berpegang kepada firman Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat penyembahan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami telah menaikkan pujian di hadapan-Mu Bapa, biarlah kuasa-Mu menyempurnakan seluruh pujian penyembahan kami menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu, bahkan Tuhan menjadi rupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di dalam seluruh peribadatan kami. Engkau yang telah melawat semua umat-Mu, melawat tempat kami beribadah, melawat kota kami, melawat tetangga-tetangga kami, melawat semua Tuhan hati yang di dalam segala, oh Tuhan, dalam segala kepenatan, dalam segala pergumulan, Engkau yang telah melawat dan memenangkan kami semuanya untuk boleh menikmati kasih-Mu. Terlebih ya Tuhan untuk menikmati kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami serahkan ya Bapa pemberitaan firman-Mu hanya dalam pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus yang menolong kami semuanya. Jamah hati pikiran kami ya Bapa, terangi ruangan tempat kami beribadah sehingga hanya terang kasih-Mu senantiasa. Bahkan Tuhan segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengambil kesempatan dalam pemberitaan firman-Mu, yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu, oleh kuasa-Mu yang hadir melawat kami, semua sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu boleh tertanam di hati kami ya Bapa. Firman berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga Bapa ada pemulihan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelegaan bagi kami semua yang mendengarkan. Bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran Injil-Mu, Tuhan yang telah mengurapi hamba-Mu, yang telah mempersiapkan dengan kuasa-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu yang dinyatakan bukanlah Bapa dari hasil kepikiran dan keinginannya, tapi Bapa Engkau yang menyatakan kepada hamba-Mu apa yang harus kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Baladewa semuanya yang dikasih Tuhan ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak untuk Bapak Ibu semua, kita akan lihat jadi bagaimana sih keluarga Kristen itu harus berlaku gitu ya, atau gimana sih keluarga Kristen yang sesungguhnya gitu. Jadi kita akan lihat karena firman Tuhan sudah jelaskan, kita akan baca di Kolose 3 ayat yang 18 sampai dengan 21. Jadi sekarang ini banyak kita lihat ya di sosial media, kita banyak melihat bagaimana permasalahan-permasalahan muncul itu dari dalam keluarga itu sendiri dulu gitu ya. Kemudian merembet ke yang lain ini. Jadi begitu banyaknya anak-anak broken home gitu ya, anak-anak yang akhirnya mereka keluar dari rumah ya, keluar dari perpisah dengan orang tuanya, hidup mau-maunya gitu ya. Karena saya baru tahu juga ternyata di Jakarta ini ada namanya kos-kosan itu Texas. Saya dulu nggak paham apa itu kos-kosan Texas. Jadi ternyata di kos-kosan Texas ini bebas gitu. Anak-anak bebas. Nah saya juga nggak mengerti bagaimana awal mulanya mereka. Dan yang saya lihat ketika di sosial media itu banyak orang mencari kos-kosan Texas. Ternyata ketika saya amati kebanyakan usianya masih remaja gitu ya. Baik cewek maupun cowoknya. Nah ini yang membuat saya prihatin juga. Jadi kenapa remaja Kristen atau remaja-remaja ini bisa mengalami hal seperti itu. Jadi kita juga nggak tahu ini Kristen atau enggak. Tetapi banyak juga waktu saya pelayanan di Solo, begitu banyak anak-anak yang saya layani ini ya mengalami tekanan yang luar biasa dari keluarganya gitu ya. Jadi saya pernah mendapat pengalaman ada beberapa anak ya, bahkan 2 anak, ingat saya, bercerita ke saya bagaimana dia melihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa orang tuanya ini selingkuh gitu ya, di depan matanya. Saya kadang bicara sama mereka, kalian hebat loh. Ya, kalian harus mengalami ujian yang begitu berat di usia kalian yang masih sangat muda, saya bilang. Ya, saya bersyukur mereka kemudian boleh ditampung di pelayanan remaja ini sehingga mereka hidupnya jadi
terarah gitu ya, lebih baik. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang tidak tercover gitulah. Nah, itulah kenapa keluarga Kristen ini begitu penting. Nah, seperti apa keluarga Kristen? Kita baca ya di Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak ibu saudara, kalau kita lihat nats ini, di nats yang di ayat ke-18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, ini kita akan lihat di ayat paralelnya, yaitu ada di Efesus. Ya, jadi Kolose dan Efesus ini sering disebut surat kembar. Karena penulisan waktunya hampir sama, waktu penulisannya itu hampir sama, dan isinya pun hampir sama gitu ya. Jadi kalau di Efesus 5 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi memang saya juga pernah lihat ya permasalahan di dalam keluarga ini karena istrinya ini nggak mau tunduk sama suaminya gitu ya. Jadi karena biasanya seperti ini Bapak Ibu Saudara, ini biasanya ya. Karena istrinya punya penghasilan lebih besar dari suaminya. Ini seringkali membuat istri ini terlalu meremehkan suami gitu. Dan ini jelas di dalam kebenaran firman Tuhan, istri ini harus tunduk. Entah lebih besar penghasilanmu daripada suamimu, tetapi perintah Tuhan ini harus tunduk. Karena kepala itu suami. Firman Tuhan katakan, kepala keluarga itu suami, bukan istri. Jadi bagaimanapun juga, ya istri harus tunduk pada suami, gitu ya. Tapi dikatakan firman Tuhan juga, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, karena itu yang standar yang ditetapkan Tuhan tuh seperti itu, gitu ya. Jadi jangan mencari alasan untuk melawan nats ini dulu, karena sebagaimana seharusnya istri harus tunduk kepada suami, gitu ya. Karena kalau kita ngomong permasalahannya ini banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Nanti istri-istri bisa bilang, lah gimana? Suamiku nggak mau kerja loh. Ya ini kalau ngomong kayak gitu jangan habis menikah ya. Tapi dulu sebelum menikah gimana? Atau banyaklah persoalan lain untuk menyangkal firman itu. Tapi perempuan Kristen, istri-istri Kristen harus mengerti bahwa istri itu harus tunduk kepada suami. Kemudian, nah ini untuk suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di dalam bahasa terjemahan lain, di dalam NIT, ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi berlaku kasar di dalam bahasa NIT-nya itu embiter. Embiter itu menyakiti hati istri. Jangan menyakiti hati istrimu, tetapi kasihlah dia, gitu ya. Dan di Efesus dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi walaupun istri tadi harus tunduk kepada suami, tetapi suami juga harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah kita tahu Kristus mengasihi jemaat itu sebesar apa kasihnya ya kan, sampai harus mengorbankan nyawanya dan gak pernah berharap untuk mendapat balasan gitu ya. Jadi kalau istri dan suami ini memahami nats ini, sebenarnya tidak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Nah masalah keluarga mulai timbul ketika istri maupun suami tidak menaati firman ini. Istri mulai gak tunduk sama suaminya, mau seenaknya sendiri ya. Belanja-belanja juga nggak izin suami gitu kan. Suaminya pun gitu. Ketika dia mulai nggak mentaati firman ini ya, dia harusnya mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Dia nggak mulai nggak mengasihi istrinya lagi gitu ya. Mulai lihatlah lirik-lirik cewek lain gitu. Mulai tidak memperhatikan istrinya. Ya nggak boleh gitu. Dua-duanya harus menaati
firman Tuhan ini nggak boleh salah satu. Jangan suami memakai senjata, "Lu kamu istri harus tunduk loh." Nanti istrinya juga balas, "Lah kamu suami juga harus mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat loh." Nanti kalau saling demanding gitu ya, saling menuntut gitu ya nggak akan selesai. Jadi kalau keduanya tidak menyepakati ya, tidak sepakat dengan ketaatan akan firman Tuhan ini, mereka berdebat sampai kapanpun ya nggak akan selesai. Walaupun dunia nanti kiamat diulang lagi ya, debatan itu nggak akan selesai gitu. Karena nggak sepakat dulu, dua-duanya harus menaati firman Tuhan ini. Gitu ya. Jadi ada sebuah cerita menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi di Tiongkok, di sebuah daerah di Tiongkok itu terkenal dengan pernikahan yang dijodohkan gitu ya. Dan di situ juga banyak sekali pernikahan itu gagal. Melalui perjodohan ini gagal. Karena apa? Karena memang secara psikologis Bapak Ibu Saudara, kecenderungannya ketika ada dua insan ya, pria dan wanita dijodohkan, kalau si pria ini mencintai si wanita, itu kemungkinan besar pernikahan itu berhasil. Kecenderungannya gitu. Tapi kalau si pria tidak mencintai si wanita, kemungkinan berhasilnya tuh rendah. Tetapi kalau wanita, meskipun dia tidak mencintai pria itu, tetapi pria ini memperlakukan dia dengan baik, wanita bisa berubah pikiran. Dia bisa mencintai pria itu. Jadi ini memang bisa kita tahu dalam pernikahan yang dijodohkan ini, berarti permasalahannya atau titik ininya itu ada di pria ya kan. Kemudian ada seorang pria dari Tiongkok, dia sudah menikah dengan istrinya ini berpuluh-puluh tahun, sampai istrinya meninggal dia sudah tua dan dia tidak menikah lagi karena dia sudah punya anak. Kemudian ada seorang mewawancarai dia. Karena dia penasaran, karena rata-rata pernikahan yang dijodohkan ini nggak berhasil gitu ya. Kemudian pria ini menjawab gini. Jadi pertanyaannya gini, kenapa Bapak bisa memiliki usia pernikahan yang sangat lama? Bahkan Bapak setia kepada istri Bapak, sekalipun istri Bapak sudah meninggal, Bapak nggak menikah lagi loh gitu. Jawaban dia gini, karena saya, ya Bapak ini menjawab, karena saya bukan menikahi wanita yang saya cintai, tetapi saya mencintai orang yang saya nikahi. Ini beda ya. Jadi dia bukan menikahi orang yang dia cintai, tapi dia mencintai orang yang dia nikahi. Jadi ketika dia menikah dengan wanita itu, dia mencoba untuk mencintai wanita ini sepenuhnya gitu ya. Dan pernikahan itu berhasil. Makanya pria harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, bahkan mengorbankan dirinya gitu ya. Itulah pria ya. Dan istri harus tunduk ya. Seperti tadi, meskipun penghasilannya lebih besar, ya jangan merasa jadi jemawa ya. Terus, wah kamu apa, kamu bisa apa, sebulan kamu menghasilkan berapa, aku nih loh bisa lebih besar. Sehingga menjadikan dia tidak hormat pada suaminya. Nah ini gak boleh gitu ya. Dua-duanya harus sepakat. Kemudian di ayat 20 dikatakan, "Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Kalau kita lihat di Efesus, ayatnya berbunyi gini, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Jadi standarnya yang benar, anak harus taat pada orang tua. Tetapi ada satu syarat, yaitu orang tuanya harus di dalam Tuhan. Ya, kenapa gitu? Ya kalau enggak orang tuanya di dalam Tuhan, kalau anaknya disuruh berbuat jahat ya enggak, jangan mau dong. Jangan karena ayat ini lantas kita, aku mau taat sama bapakku, terus disuruh jualan narkoba mau, ya enggak boleh. Syaratnya orang tuanya harus di dalam Tuhan dulu. Nah ini kadang terjadi banyak sekali yang saya lihat ya, ketika anaknya sudah bertobat, orang tuanya belum gitu. Ini masalah. Jadi nanti ketika anaknya mau bertumbuh, ya, mau pemuritan, mau ibadah, justru yang menghalang-halangi anaknya untuk beribadah siapa? Orang tuanya. Dan yang saya herankan ketika saya melayani remaja, orang tua itu seringkali lebih
lebih rela anaknya untuk main di luar daripada anaknya pelayanan. Itu nggak masuk di akal sehat saya. Kenapa orang tua bisa segitu? Tetapi ketika saya belajar, ternyata saya memahami, ya karena orang tuanya belum bertobat. Orang tuanya belum di dalam Tuhan. Jadi ketika ada seorang anak nanya, lah ini gimana ya Mas ya? Orang tuaku melarang aku untuk ibadah, untuk pemuritan melarang. Ya ini kita harus atur strategi gitu ya. Jadi kenapa melarang dulu? Ya, kita harus buat strategi dan dulu kami juga pernah mengalami gitu. Kemudian ya sampai anaknya ini nekat ya. Jadi ada seorang anak perempuan yang dia nggak boleh pemuritan oleh orang tuanya. Kemudian dia ini ya berbohong. Dia bilang mau ke warnet waktu itu. Tapi ternyata dia naik sepeda padahal jarak rumahnya dengan tempat kami melakukan pemuritan itu cukup jauh. Tapi ketekunannya itu akhirnya meluluhkan hati orang tuanya juga. Akhirnya orang tuanya juga mengizinkan dia untuk melakukan pemuritan. Saya tidak membenarkan kebohongan dia ya. Saya nggak membenarkan kebohongan. Tetapi saya memuji kegigihan dia ketika dia rindu untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya orang tuanya luluh. Jadi ketaatan anak di dalam orang tua harus dipahami bahwa orang tuanya juga harus di dalam Tuhan. Itu. Jadi kalau orang tuanya tidak benar-benar tinggal di dalam Tuhan ya, apalagi memerintahkannya hal yang buruk ya jangan ditaati gitu ya. Tetapi selama perintahnya ini untuk kebaikan kita ya kenapa enggak kita taati gitu ya. Dan kadang kesalahan orang tua itu seperti ini Bapak Ibu. Orang tua terkadang merasa dia paling tahu hal yang paling baik untuk anaknya. Nah ini kita harus kurang-kurangi ini kita sebagai orang tua nih. Saya juga belajar. Jadi saya belajar untuk meskipun anak saya masih kecil ya, saya belajar untuk bernegosiasi dengan dia, berdiskusi dengan dia. Jadi membiarkan dia memilih pilihannya. Tetapi ketika pilihannya juga saya pandang nggak tepat, ya saya mengarahkan dia gitu ya. Tetapi saya tidak pernah memaksa dia untuk sebuah hal. Jadi seringkali anak berbohong karena takut orang tuanya marah. Itu seringkali terjadi seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua jangan merasa kita maha tahu ya. Kita tahu yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena zaman ini berubah Bapak Ibu. Mungkin di tahun-tahun dulu anak main games dibilang anak bodoh, nggak mau belajar, main games terus. Tapi kita lihat sekarang atlet-atlet e-sport gajinya ratusan juta gitu ya. Jadi gimana ini? Dunia ini berubah, dunia ini berkembang. Jadi orang tua ini harus mulai merubah juga pola pikirnya. Apalagi pendidikan di negara kita ini masih berfokus pada akademis. Jadi orang dianggap pinter, anak dianggap pinter kalau nilai akademisnya baik, matematikanya baik gitu ya. Nah bagaimana dengan anak yang pinter main bola tapi nggak pinter matematika? Apakah dia anak yang bodoh? Pasti enggak ya. Jadi Einstein pernah berkata juga, jangan mengukur kecerdasan ikan dari keterampilannya manjat pohon. Ikan nggak akan bisa manjat pohon gitu. Pasti kalah sama monyet. Jadi kita mengukur ikan ya dengan keterampilan dia dan kita juga harus melihatnya. Ini justru tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana kita melihat potensi anak itu dan kita mensupport dia untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi orang tua jangan merasa paling tahu untuk hal yang terbaik untuk anaknya. Sebaiknya kita berdiskusi dengan anak. Ya pasti kita butuh hikmat dari Tuhan, itu pasti. Itu pentingnya kita berdoa itu, minta hikmat itu. Tetapi dalam pengaplikasiannya ya kita harus diskusi anak maunya kayak gimana. Kemudian di nat selanjutnya, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi bapak-bapak ini juga tanggung jawabnya nggak gampang sebenarnya. Jadi seorang bapak ini nggak mudah juga. Karena kalau kita keras, terlalu keras, anak jadi ketakutan sama kita. Dan saya tidak setuju untuk mendidik anak atau untuk mengajar pada anak di dalam ketakutan ini saya nggak setuju. Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan,
kebanyakan anak yang dididik di dalam ketakutan, dia suka berbohong. Karena dia takut untuk berkata yang benar. Jadi kalau ditanya, kamu tadi ngerokok ya? Anaknya, enggak Pak, wah ini bau rokok, diajar. Kamu ngerokok, ayo ngaku gitu. Enggak Pak, diajar. Ketika ditanya, kamu ngerokok, ayo ngaku gitu. Dia bilang, iya Pak, makin kenceng mukulnya. Ini anak jadi makin takut gitu ya. Jadi bapak-bapak ini harus punya hikmat yang dari Tuhan. Oleh karenanya dikatakan, anak ini harus taat kepada orang tua yang ada di dalam Tuhan. Orang tuanya pun harus bertobat dulu. Orang tuanya pun harus punya relasi yang baik sama Tuhan dulu kalau mau mendidik anaknya. Jadi ada sebuah fakta menarik Bapak Ibu Saudara tentang keluarga ini. Jadi dulu saya pernah baca sebuah buku, ada di situ mengambil sebuah contoh gini. Jadi di abad ke-19 ini ada 2 orang Amerika yang memiliki kisah dan nasib hidup yang berbanding terbalik gitu ya. Yang pertama bernama Max Jukes, kemudian yang kedua ini bernama Jonathan Edwards. Max Jukes ini seorang ateis dan kecenderungannya tuh menentang Tuhan. Si Max Jukes ini. Tapi si Jonathan Edwards, dia seorang Kristen yang cinta akan Tuhan dan setia. Nah, kemudian ada yang meneliti dua orang ini, dilihat dari keturunannya. Dan ternyata Max Jukes ini yang dia ateis dan suka menentang Tuhan, anak-anaknya ini dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis, 150 orang menjadi penjahat, 7 orang diantaranya adalah pembunuh dan 100 orang terkenal sebagai pemabuk dan lebih dari setengah keturunannya yang perempuan adalah pelacur. Dan bahkan keluarga Max Jukes ini tercatat telah merugikan pemerintah Amerika pada masa itu ya, di abad ke-19 itu sebesar 1,025 miliar dolar lah. Itu angka yang luar biasa ya, besar. Tetapi dengan Jonathan Edwards, dia yang seorang Kristen yang cinta Tuhan, keturunannya dari 1394 keturunannya, itu ada 295 orang lulus kuliah, 13 orang menjadi rektor, 3 orang menjadi senator Amerika, 3 orang sebagai gubernur negara bagian, 30 menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah, penulis novel, ya. Yang 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah, dan tidak tercatat satupun keturunan Jonathan Edwards ini merugikan pemerintah Amerika. Ini menarik ya, karena ini kisah nyata. Jadi dari 2 orang ini saja, yang satu takut akan Tuhan, si Jonathan Edwards, tetapi yang satu Max Jukes ini dia menentang Tuhan, ternyata keturunannya yang Jonathan Edwards ini orang-orang hebat gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, entah orang tua, entah calon orang tua, kalau Bapak Ibu Saudara mau keturunan Bapak Ibu menjadi orang-orang hebat ya, yang pasti memuliakan nama Tuhan yang terpenting itu, ya Bapak Ibu Saudara harus jadi orang yang takut akan Tuhan dulu. Harus jadi orang yang taat dulu gitu ya. Yang anak-anak pun juga harus taat dulu sama orang tuanya yang di dalam Tuhan itu. Jadi keluarga Kristen, ya, keluarga Allah ini semuanya harus sepakat. Suami-suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri-istri harus tunduk pada suami. Anak-anak ini harus taat kepada bapak dan ibunya. Ya. Dan bapak-bapak ini kalau menegur anaknya, ya, kalau mendidik anaknya, ya jangan sampai membuat tawar hatinya, jangan membuat kecewa. Tawar hatinya tuh juga berarti hopeless, ya. Kehilangan pengharapan. Ya. Jadi jangan memaki anak tuh ya keterlaluan. Wah, anak setan kamu ya. Kalau dia anak setan berarti bapaknya setan dong kan gitu. Jadi kita harus mulai memperbaiki diri Bapak Ibu Saudara. Mengevaluasi diri kita. Saya ini sebagai bapak, saya ini sebagai ibu, saya ini sebagai anak tuh harus bagaimana? Ataukah yang selama ini saya lakukan ini udah bener atau belum nih? Kalau belum ya kita harus mulai mengubah itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kesempatannya, hari ini waktunya, jangan ditunda-tunda lagi.
Hari ini waktunya kita bersama-sama ya membentuk keluarga Kristen yang seperti apa yang dimau Tuhan ini. Karena kita udah lihat nih, begitu banyak penelitian ternyata orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, kecenderungannya, keturunannya pun orang-orang yang hebat gitu ya. Yang memuliakan nama Tuhan yang pasti. Dengan apapun profesinya, yang memuliakan nama Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara jangan berdiam diri ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara jangan simpan dalam hati Bapak Ibu Saudara saja, kemudian membiarkan firman ini lenyap begitu saja. Jangan. Tetapi ajarkan pada suami Bapak Ibu Saudara atau istrinya atau kepada anaknya atau anak kepada bapaknya. Beritahukan kepada mereka bahwa ini loh Pak, ini loh Mah, ini loh Nak, kebenaran firman Tuhan ya, yang Tuhan mau, yang rencana indah yang Tuhan rencanakan di dalam keluarga kita. Ini loh Pak. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita ambil saat teduh sambil kita pujikan sebuah pujian. Jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, bahagia jadi keluarga Allah. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, bahagia jadi keluarga Allah. Haleluya Bapa. Tuhan, ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, kami rindu Tuhan untuk membentuk sebuah keluarga, yaitu keluarga Allah, keluarga Kristen yang Tuhan mau. Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan setiap suami-suami di tempat ini, agar menjadi suami-suami yang mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan Tuhan juga berkati setiap istri-istri Bapa, agar mereka menjadi istri yang tunduk kepada suaminya sebagai mestinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga berkati setiap anak-anak ini Tuhan untuk memiliki hati yang taat kepada orang tuanya yang di dalam Tuhan, orang tuanya yang juga taat kepada Tuhan. Kami percaya Bapa. Dan Tuhan juga berkati setiap bapak-bapak yang mendidik anaknya, setiap ibu-ibu yang mengajar anaknya. Tuhan berikan hikmat marifat,
agar setiap mereka mendidik anaknya ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan karunia untuk mengontrol setiap emosinya, agar jangan setiap orang tua ini membuat tawar hati anaknya, yang mematahkan semangat anaknya. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menaungi setiap keluarga Kristen di GBIS Baladewa ini Bapak, kami percaya. Dan biarlah Tuhan tutup bungkus setiap keluarga ini dengan kuasa darah-Mu Bapa. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar setiap kami ini Tuhan memiliki keluarga-keluarga yang taat akan kebenaran firman Tuhan, memiliki keluarga Kristen yang sejati, memiliki keluarga yang diperkenan Allah. Biarlah keluarga-keluarga ini Tuhan menjadi kesaksian bagi saudara-saudara, bagi kerabat-kerabat, tetangga-tetangga di sekeliling kami Tuhan, menjadi terang bagi mereka. Karena keluarga-keluarga ini Tuhan, kami percaya Tuhan ketika membentuk mereka menjadi keluarga Kristen yang sejati, Tuhan juga bisa memakai keluarga Kristen ini Tuhan untuk menjadi teladan bagi sesamanya. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya, dan kami serahkan seluruh keluarga-keluarga ini Tuhan, baik keluarga-keluarga kecil, jemaat GBIS Baladewa maupun keluarga besar GBIS Baladewa, di dalam kuasa tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.